Lah saya itu kan sudah sekian puluh tahun tuh Mas menari sebagai wanita. Nah, Munculnya larangan dari KPI baru tahun berapa? Ingat tak? Iya kan? Kenapa gitu kan? Why does the sun go on shining? saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Yang tercinta tadi ya? Yang tercinta jangan lupa. Yang tercinta jangan lupa. Kali ini kita bertamu di rumah. Aku nyebutnya apa ya? Mas apa Mbak? Mas apa Mbak? Mbak Dera. Mbak Dera. Soalnya nama ini sendiri nggak jelas. Jelas sih jadi gelas Mas. Nek gelas ditugel rasa jelas. Didi, terus Nini, terus Towo. Ini kan jenis kelaminnya nggak jelas. Iya, soalnya nggak kelihatan. Untungnya dengkul ke atas. Betul. Padahal di bawah nggak pakai apa-apa. Ke zaman penyiar TVRI Mas. Pakai jas lurik ini kata cendek. Lah iya. Itu ya tentang tarian Dwi Muko yang sangat fenomenal itu, menunjukkan bagaimana kemampuan teknisnya, keterampilannya, dan olah tubuh. Terus kemudian yang paling tidak banyak diketahui itu soal beliau sebagai penari cross gender. Cross gender itu apa gitu, nanti beberapa kita tanyakan ke Mas Didi. Jadi Mas Didi, panjenengan itu apa? Saya ingin tahu dari soal nama aja dulu deh. Didi, Nini, Towo. Didi itu kayaknya laki-laki. ini Perempuan. kalau Towo apa? Sebenarnya kan Nini Towo itu satu nama. Nah kalau Towo itu laki-laki, karena kalau perempuan cewek. Oh betul. Berarti itu sendang tapi pancuran. Dan Didi laki-laki, apa Nininya perempuan. Tapi masa dia dari nama ini Mas Didi, panjenengan kok namanya aneh, gimana sejarahnya? Iya, kalau nama KTP kan Didi Adi Prayitno, ya kan? Ya. Kemudian itu ya kaitannya dengan tahun 74 saya kuliah di ASTI awal-awal dulu kan. Terus saya diajak nari tarian komedi Nini Towo. Jadi sebenarnya kalau mau disebut embrio tari komedi ya dari grup Nini Towo. Itu justru tari komedi ya Mas? Tari komedi. Bukannya yang apa, yang Nini Towong itu? Yang mistis itu kan. Nah, memang kalau Nini Towong sendiri permainan itu ada mistisnya, karena kan dolanan Nini Towong itu kan memanggil roh. Ya. Nah, Mbak Tuti, kakak kelas saya, mengkoreografi ini permainan ini menjadi tari komedi supaya lebih ringan, lebih cair. Ya. Gitu. Padahal berangkatnya sebetulnya kalau tari Nini Towong itu memang dari itu ya, apa ya namanya? Aku nggak ngerti apa. Ritual atau apa? Iya, dolanan anak kau sebenarnya. Yang agak bau-bau mistis gitu ya. Benar, iya. Tapi kemudian Mbak Tuti ya,
mengubahnya menjadi tari komedi gitu ya. Nah itu yang kemudian melekat Nini Tawong itu di nama kita berempat sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong Mas Didi ini berangkatnya itu justru dari komedi atau gimana? Enggak, jadi kalau dasarnya memang dari tari-tari klasik Mas, tari tradisional. Saya mulai belajar tari tradisi itu tari gaya Solo, Jawa gaya Solo sama tari Bali ketoprak. Tapi maaf, itu kan pada awal-awalnya dulu ya, pada saat pertama kali ketika masih di Temanggung atau apa misalnya gitu kan. Maksud saya populernya Mas Didi ini dari tari komedi yang Didi Nini Tawong itu ya betul. Tapi karena itu ya. Itu yang kemudian menjadi populer. Itu mempengaruhi perjalanan perjalanan hidup apa perjalanan karir Mas Didi? Secara tidak langsung sangat, karena kemudian kan menjadi populer, lalu kemudian tari komedi itu kan menjadi genre tersendiri akhirnya. Yang jarang ada yang menekuni kan. Dulunya belum ada ya, atau jarang yang menekuni ya? Jarang yang menekuni. Kalau tari komedi sendiri sebagai bagian dari cerita ya ada. Nah, seperti kalau tari rakyat misalnya ya, di Temanggung itu ada namanya tari Gatoloco. Gatoloco itu juga komedi pakai topeng-topeng lucu gitu. Cuman kan itu bukan sebuah koreografi yang kemudian menjadi bukan menjadi sebuah patron. Ini salah satu cabang, bukan. Kenapa saya merujuk ke persoalan ini, karena saya kira atau saya menduga bahwa sudah banyaklah informasi sejarah Mas Didi dari awal ya. Sejarah Mas Didi dari awal bagaimana dulu hidup awal penuh penderitaannya Mas. Orang sudah tahu cerita-cerita itu, terus bagaimana bagaimana mengumpulkan duit untuk kuliah ya Mas. Harus jadi apa Mas waktu itu? Jualan bordir, bordir pakaian. Jadi kalau mau bordir ke saya, Mas bisa terima tuh. Tapi ya saya kira kan lalu. Handmade Mas, handmade. Oh iya, 3 digit ya Mas? Iya. 3 dimensi. Sekarang istilah 3 digit Mas yang lagi terkenal Mas. Itu 3 digit. Iya. Karena kemarin Rara itu sebagai pawang hujan honornya 3 digit. Oh gitu, 3 digit. 3 digit ini berarti bukan 100 juta. Oh 100 juta. Ya kalau Mbak tadi mau membordirkan ke Didi Nini Tawong ya tadi. Tarifnya mahal. Tapi hasilnya oke. Hasilnya oke karena handmade. Dan itu diproses oleh orang yang sudah berproses begitu rupa dari sejak kecil itu sudah belajar bordir. Iya betul. Ke neneknya kan. Iya. Mas, kita ekonomis ngerti sejarah aku. Mulanya aku ngomong sebetulnya sejarah Mas Didi itu sudah dikenal banyak orang, jadi harus diberjok ke apa nih? Yang belum terekspos ya. Iya, kalau ngomong dulunya dia lebih banyak diasuh oleh neneknya dan itu mempengaruhi. Tangannya halus loh. Tangannya halus. Soalnya diamplas. Diamplas. Jahit, bordir dan sebagainya yang itu mempengaruhi perjalanannya kemudian. Wong itu juga membuat beliau sebagainya bisa kuliah. Iya betul. Waktu mahasiswa kos juga sudah mengalami order itu ya Mas ya. Iya. Ya kita sudah tahu itu. Balik ke persoalan ini Mas, yang orang pengen banyak tahu itu sebetulnya tentang apa sih Mas cross gender dalam kaitan dengan seni pertunjukan atau seni tari umumnya gitu. Meskipun kita ya mungkin kalau kita nonton wayang wong kan orang juga sudah tahu nih, misalnya Arjuna diperankan oleh wanita misalnya. Apa begitu konsepnya atau gimana? Sebenarnya iya Mas. Jadi sebenarnya kalau pada waktu tadi disampaikan Arjuna itu kan khusus wayang gaya Solo Mas. Ya. Kalau gaya Jogja kan ya. Nah, kalau sekarang gaya Solo wayang wong sudah mulai Arjuna diperankan laki-laki. Kalau zaman dulu karakter putra halus itu diperankan wanita, misalnya Arjuna, Nakula Sadewa, ya si kembar itu, kemudian siapa lagi ya?
yang tokoh-tokoh itu banyak mas, yang kadang-kadang diperankan wanita. Tapi itu tokoh laki-laki yang lembut, yang satria apa-apa. Iya. Tapi itu menjadi hal yang biasa. Saya nggak ngerti, mungkin apa ya istilahnya image di masyarakat itu sesuatu yang wajar. Tapi pada waktu laki-laki memerankan wanita itu menjadi aneh. Padahal ada seni ludruk, mas. Iya betul. Ya. Dan kalau kalau dalam seni ludruk itu persoalannya berbeda atau sama dengan yang di wayang tadi. Kalau di ludruk itu kayaknya ada semacam semacam tabu pada waktu itu bahwa perempuan terjun ke dunia pertunjukan. Iya betul. Malah berbeda kan, kalau wayang wong kan malah enggak. Ya. Jadi kalau di ludruk malah justru laki-laki yang diperankan oleh wanita diperankan oleh laki-laki kan. Ya. Sama cross gender istilahnya. Jadi sebenarnya gini mas. Cross gender itu kan saya populerkan istilah itu pada waktu saya menulis buku Cross Gender tahun 2004. 2004. Iya. Ini kan sekarang udah populer cross gender gitu. Sebelumnya kita kan nggak punya istilah. Beda dengan di Jepang. Ya. Kalau di Jepang ada istilah onagata. Onagata itu biasanya dipakai di dalam kesenian kabuki atau nihonbuyu. Yang mana onagata itu perempuan yang diperankan oleh laki-laki. Ya. Kalau perempuan laki-laki diperankan perempuan itu otogata. Oto itu kan laki-laki. Perempuan diperankan laki-laki otogata. Itu di dalam kesenian takarasuka. Jadi di Jepang itu ada dua big company yang mana di situ tuh dua teater besar yang sangat populer di Jepang yang sampai detik ini pun masih digemari dan dihargai oleh masyarakat. Mas, itu bentuknya tari atau teater atau gimana? Teater ya? Kayak ludruk mas. Oke. Ya, jadi bercerita. Yang satu kabuki, teater dan tari. Satu kabuki, kemudian yang satu takarasuka. Nah, takarasuka itu adanya di Takarasuka juga, nama daerah itu mas. Yang kemudian menjadi sebutan untuk teaternya. Saya pernah lihat kedua-duanya ini, makanya saya bisa cerita. Waktu saya penelitian juga kan, itu di situ ada seni cross gender namanya onagata itu difahami oleh seluruh masyarakat Jepang. Kalau bilang onagata, ini kesenian Jepang, bla 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 gitu. Tapi Indonesia kan nggak punya. Ketoprak? Ya. Ketoprak kan tidak menasional. Hanya dari etnis Jawa aja. Tapi kalau yang namanya kabuki itu kan sudah Jepang banget gitu loh mas. Ya kan? Tapi Jepang kan memang sangat rumit mas. Indonesia ada. Nah, di situ perbedaannya karena Indonesia terlalu luas dan setiap daerah punya istilah masing-masing. Seperti kalau di Bali tari-tari seperti Trunajaya, Panji Sumatera itu yang memerankan perempuan. Itu kan disebut tari bebanjian. Itu kan bebanjian hanya dikenal lokal Bali saja. Hanya di dalam seni Bali. Kalau bilang bebanjian tahu, itu tari-tarian seperti itu. Lebih ke ini ya, ke tari-tari sebagai ritual ya. Kayak misalnya di mana ya, yang disebut tadi Cirebon misalnya, yang ada penari perempuan dengan topeng laki-laki. Iya. Itu sama konsepnya. Cross gender juga. Jadi cross gender itu kan gendernya bersilangan, di mana perempuan memerankan tokoh laki-laki atau sebaliknya laki-laki memerankan tokoh perempuan. Hanya di masyarakat itu pada waktu perempuan yang memerankan laki-laki itu menjadi diterima dengan enak, tidak aneh gitu mas. Kan sama seperti yang di mana mas? Di Banyumas atau apa mas? Di Banyumas itu lengger. Lengger itu laki-laki memerankan perempuan, kayak ludruk, beda. Ya. Tapi kalau yang perempuan memerankan laki-laki ya di Cirebon itu. Tapi dua-duanya bisa masuk dalam istilah yang sama, cross gender. Cross gender, karena memang gendernya kan silangan. Ya. Nah itu setelah kemudian memasyarakat istilah cross gender itu kan kemudian dikenal secara umum. Itu tadi yang saya sebutkan, karena di Indonesia saking kaya dan banyaknya istilah itu hanya dipunyai oleh lokal-lokal saja. Seperti di Malang, topeng Malang yang Beskalan Putri Malangan itu kan laki-laki juga. Itu istilahnya pawestren. Jadi pawestren itu hanya dimiliki oleh tradisi di daerah Malang. Mas sebetulnya fenomena itu mas itu menggambarkan apa mas sebetulnya dalam potret masyarakat kita? Sebenarnya macam-macam mas. Seperti misalnya ya, saya harus bercerita dengan dari setiap daerah yang berbeda itu. Zaman dulu misalnya contohnya di Jawa Barat ada Runggeng Gunung
Terus ini sama dengan yang ada di Banyuwangi, Gandrung Marsang. Nah, itu laki-laki memerankan wanita, ini digunakan sebagai telik sandi, Mas. Zaman masa perjuangan. Jadi ada rahasia-rahasia yang diungkapkan lewat tembang, pakai bahasa lokal, untuk ini memberikan informasi kepada gerilyawan. Nah, itu kemudian terjadilah seni cross gender. Lalu ada juga alasan untuk ritual. Kalau laki-laki menari perempuan untuk ritual aman, tapi kalau perempuan kadang-kadang mens kan, nah untuk menanggulangi itu maka dipakailah laki-laki. Itu seperti interview yang saya dapatkan di Keraton Jogja misalnya, Bedoyo Kakung zaman dulu kan. Itu Bedoyo Kakung. Itu karena untuk menghindari kejadian semacam ini. Karena kalau misalnya contohnya perempuan sudah latihan, sudah rehearsal, tiba-tiba pas pentasnya tiba-tiba dia mens, nah itu kan kemudian menjadi forbidden. Nah gitu. Kadang-kadang untuk kepentingan praktis ya. Apa? Untuk kepentingan praktis ya. Tadi kan misalnya tiba-tiba sudah research sudah menjalani ternyata mens gitu. Iya. Jadi antisipasi. Mengantisipasi itu. Lalu kalau kita lihat di Jogja sendiri di keraton, zaman HB78 itu kan wayang wong kan juga laki-laki yang menari. Bahkan tari golek pun kan juga menarinya laki-laki. HB78. Nah itu salah satu alasannya adalah karena Yogyakarta itu kan pemeluk agama Islam. Jadi kalau menampilkan wayang dengan adegan lap dance, laki perempuan berpelukan, gendongan, nggak bolehnya. Nah itu salah satunya adalah alasan agama. Kan menarik Mas. Setiap daerah itu punya alasan yang macam-macam. Tapi kalau kita kembali ke zaman-zaman dulu, memang bagian dari ritual ya. Betul. Dan karena itu juga misalnya kalau misalnya tadi ya kalau misalnya kaitannya atau alasannya agama kayak di Keraton Jogja yang Mas Didik bilang itu kan artinya ada semacam apa ya, ada semacam kelenturan dalam pengertian gini. Karena ini sesuatu yang sakral, kalau nanti penarinya mens kan menjadi tidak sakral, maka terus kemudian keputusannya adalah penari laki-laki. Meskipun mungkin dia menarikan karakter perempuan, kan? Itu kan praktis banget kan Mas, enteng-enteng gitu aja kan? Kok kayaknya dulu itu antara kesenian dan agama itu kok kayaknya lentur gitu Mas? Betul. Lah saya itu kan sudah sekian puluh tahun tuh Mas menari sebagai wanita. Munculnya larangan dari KPI baru tahun berapa coba? Ingat tak? Iya kan? Kenapa gitu kan? Why does the sun go on shining? Tapi Mas Didik nggak perlu ngomong ini kemunduran, biar saya aja. Iya, karena saya ronanya bukan politik. Aku pokoknya joget, pokoknya jangan kepleset. Nek kepleset itu pekokin jogetnya pekok. Banyak Mas. Nah, salah satu alasan lagi gini Mas, zaman dulu itu untuk menghargai seorang wanita. Jadi wanita kalau tampil di panggung kan tidak pantas gitu loh Mas. Jadi malah menghormati harkat seorang wanita tuh, maka digunakanlah laki-laki. Misalnya randai di Sumatera itu, itu tontonan di ini kan muncul kesenian randai itu kan di kuli-kuli perkebunan dulu Mas. Kan mereka naik dongan kan karena di tengah alas gitu kan dikepingin mau hiburan buat randai. Nah di situ kan nggak ada wanita, pakailah laki-laki. Kalau wanita kan nggak diizinkan mau main randai mulai malam sampai pagi hari semalam suntuk. Nah itu salah satunya itu. Menggunakan tradisi laki-laki membawakan wanita itu. Jadi kan banyak sekali alasan tuh Mas. Entah alasan ritual, entah alasan kesopanan, entah alasan ini dan itu, beginu, dan begitu itu. Iya kayaknya dulu itu kayaknya relatif jauh lebih rileks atau gitu kan. Kemudian sekarang ini nggak tahu kita kenapa seperti itu.
ada banyak rambu-rambu yang tidak terkait dengan kamongko. Kalau kita ngomong bahwa tari itu kan kalau sejarah-sejarahnya masih berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya apa ya, dipakai untuk ritual kan Mas? Betul, zaman dulunya kan memang bagian dari cenderung ritual. gitu kan? Iya. Terus kemudian terjadi apa ya? Perubahan. Komodifikasi ke seni pertunjukan. Sebelum masuknya agama loh, Pak. Agama yang ke Nusantara itu kan impor semua. Mulai dari Islam, Kristen, Katolik itu kan impor semua. Ya. Nah sebelum itu kan memang bagian dari ritual, ya nggak tahu dulu nenek kita itu bagian zaman dari candi-candi itu kan, ya kan ritual candi dan sebagainya kan itu. Ya ini aku hanya cerita sejarah. Ya, ini cuma cerita sejarah jadi. Oh, jadi nggak usah serius lah. Kalau pengen ngerti ya mocong, kan. Ini dianggap apa fiksi ya silakan, gitu kan. Tapi kok banyak sekali buku yang menulis, gitu kan. Terutama kan orang bule, jangan salah. Tulisan sejarah Indonesia itu yang menulis banyak orang Barat. Saya banyak membaca buku seperti di perpustakaan UC Berkeley, kemudian di Leiden dan sebagainya itu kan menulis tentang budaya Indonesia yang kita sendiri nggak punya. Ironis ya. Dulu gini Mas, dulu siapa ya penari lengger yang dari Banyumas itu si Eko Supriyono apa siapa? Rianto ya. Ya Rianto misalnya. Rianto itu kan di masyarakat umum tidak ada problem. Tetapi begitu dia masuk ke frame filmnya Garin, kemudian banyak orang yang tahu malah jadi problem. Iya. Misalnya, boleh masalah. Saya dan Garin boleh masalah. Iya. Ya itu kan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya makanya tadi kita ngomong dulu apa nih kalau berangkat dari sejarah sebagaimana yang disampaikan Mas Didik kan itu berangkat dari ritual, terus kemudian muncullah barang-barang impor sehingga terus kemudian ada pemahaman yang ya kita tidak tahu meskipun juga adaptasi kan juga selalu ada kan. Proses tarik menariknya kayak apa Mas? Sebenarnya kalau dulu kalau menurut pengamatan saya, witian kayak pengamat loh, pengamat tenanan. Itu dulu kan budaya dengan agama itu bisa paralel ya, bisa jalan bersama ya. Misalnya agama yang mana nih? Nah, misalnya begini, kalau kita lihat sekarang agama Katolik lah, atau Kristen, tapi yang mengawali kalau misalnya Katolik, mengadakan misa lagu-lagu dengan gamelan. Itu kan bersinergi dengan budaya Jawa, ya kan? Gimana lagu-lagu yang dari Eropa yang orkestra yang gitu kok tiba-tiba bisa digameling misalnya gitu, ya kan? Nah itu kan sinergi sehingga bisa masuk ke masyarakat luas. Terus aku pernah baca juga sejarah katanya nih zaman dulu wayang kulit itu kenapa tangannya panjang? Karena untuk penyebaran agama Islam, di dalam agama Islam kan tidak boleh meniru bentuk-bentuk manusia toh. Sehingga tangannya dibuat lebih panjang, kemudian hidungnya dibuat lebih panjang, lehernya panjang kan begitu. Jadi tidak menirukan sosok manusia yang benar-benar utuh gitu. Wah, kan? Ini alasan yang menarik. Iya, kemudian misalnya sekarang cerita-ceritanya yang di Mahabharata itu atau cerita wayang di Jawa itu kan kemudian akulturasi untuk penyebaran agama Islam juga. Katanya zaman Sunan Kalijogo toh waktu itu. Berarti kan bisa bersinergi dengan budaya. Kemudian topeng lengger di Wonosobo. Itu kan juga untuk penyebaran agama Islam. Ya, itu aku mau coba buku loh Mas. Buku loh, aku belum lahir kok. Ya kan? Itu ada bukunya bisa dibaca. Nah, sehingga kan penyebaran agama Islam waktu itu kan menggunakan seni budaya Mas. Sekarang misalnya di wayang kulit Jimat Kalimusodo, itu kan kalimat syahadat kan. Kalau di India kan nggak ada, karena Hindu, benar nggak? Ini soal apa Mas? Soal kreativitas atau apa? Akulturasi. Betul, ya. Akulturasi itu kan juga kaitannya dengan kreativitas. Kalau nggak kreatif, seniman dulu kan nggak bisa membuat itu. Akulturasi itu juga apa ya? Sikap bisa menerima ya. Betul. Bahwa nenek moyang kita itu orangnya sangat welcome, bisa menerima dan bisa beradaptasi dengan pengaruh-pengaruh yang masuk. Tapi tidak kemudian dia melupakan akar budayanya sendiri, kan begitu yang terjadi zaman dulu. Akulturasi. Pada tahun 60-an
itu sudah ada seni jadilan yang pakai kacamata hitam gitu. Oh, itu sudah dari zaman dulu kan. Nah, makanya. Nggak cuma jadilan mas. Ya. Topeng Cirebon juga ini, Lengger juga pakai ini. Banyak kesenian rakyat yang pakai kacamata hitam. Relax saja ya mas ya. Iya, bahkan kalau di Cirebon itu pakai dasi mas. Iya, Cirebonnya asli kostumnya dasi itu, dasi modern orang barat, lalu dikasih bros 3 gitu untuk hiasan. Itu kan akulturasi kaos kaki. Ya, kesannya kan banyak kaos kaki putih. Termasuk topeng Cirebon, Gandrung Banyumas. Pokoknya tari-tari dari pesisiran banyak pakai kaos kaki. Mas tolong jelasin sebagai sosiolog mas. Kenapa waktu itu ada proses akulturasi itu apa ya mas ya? Apa ya? Jadi gini, kalau dari almarhum Profesor Sudarsono, waktu itu kan beliau mengajar sejarah tari. Ya. Itu sempat menyampaikan, saya masih ingat bahwa zaman dulu itu kan orang-orang desa ini kepingin meniru atribut orang kota. Okay. Makanya memakai kacamata hitam, itu kan jambian kan gagah kan mas. Kemudian pakai kaos kaki putih, itu kesenian rakyat seperti apa namanya, yang anggo apa itu kan dulunya kan pakai kaos kaki putih sih asli. Ya, kan? Kemudian seperti di Cirebon pakai dasi itu kan sebenarnya meniru atribut orang kota gitu loh. Ya. Kita kan luih bagaimana gitu penampilannya. Kayak berangkat dari persoalan inferiority apa proyeksi ya mas? Apa ya? Jadi terus kan kadang-kadang sing konsepnya ki iso tiru-tiru kaya wong tok bendarani wong kutha apa wong sugih apa wong terdidik ngono kan kadang-kadang ada gitu ya. Tapi nggak tahu tuh kok kemudian munculnya malah di kesenian teman. Iya. Ya. Iya. Niru-niru wong kutha. Tapi kalau masalah meniru itu kan memang terjadi tuh mas. Ya sama seperti misalnya apalah nggak tahu ya kostum orang-orang keraton itu kan juga banyak yang meniru ya. Ya betul. Yang dari mana Eropa, dari Cina. Kok ngomong dulu, zaman sekarang aja. Oh iya. Orang Indonesia sering niru ngene-ngene, sarangiyo. Gitu. Enggak apa jenenge? Iki sarangiyo, jadi aku ora ngerti. Oh, sarangiyo. Aku ngertine sarang burung. Sarang burung walet. Jadi update gitu. Sarangiyo. Itu kan meniru kan. Nah, gitu. Ya. Nari itu juga meniru ya mas ya? Iya, imitasi tuh. Cuma niru dari mana dulunya ya ngerti. Tapi mas gini mas, Mas Didi itu apa ya nate ngendiko nari itu ora sekedar sekedar nari apa pokoknya kira-kira kalimatnya ngono kuwi. Jadi nari itu ada apa ya? Ono alasane, ono opone, ono aturane apa-apa. Iya. Tadi kan Mas bilang tentang misalnya yang di Keraton Jogja karena ini tari yang wingit harus penarinya harus suci, nek wedok kan remen sebaran terus kemudian laki-laki yang menari misalnya gitu. Artinya apa itu masih dipakai Mas kayak gitu tuh syarat-syarat dan ketentuan berlaku sampai sekarang? Mungkin sekarang juga agak lentur itu lagi, lenturan itu di mana-mana. Jadi kalau sekarang tidak sakral seperti dulu saya rasa. Jadi tergantung sebenarnya. Nah, kalau sikap penari ketika menarikan itu Mas, saya kira waktu itu saya ingatnya konteks kalimatnya Mas Didi itu lebih pada pada kritik pada penari-penari muda. Memang ada perubahan atau perbedaan penyikapan Mas? Betul, ya. Contohnya, zaman dulu saya belajar nari, dimanapun bahkan sampai saat ini, itu mesti ada ritualnya Mas, yang jarang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Ritual sebelum dan sesudahnya. Nah itu kan kalau saya melakukan itu karena saya menghormati dan menghargai tradisi. Dan memang itu ya turun-temurun kan sudah begitu Mas. Apa Mas ritualnya Mas? Macam-macam. Waktu aku belajar tari topeng Cirebon misalnya gitu, selesai belajar gitu, kemudian guru saya itu bilang besok malam pas terang bulan kamu harus mandi di luar di halaman telanjang, lalu ada pakai air bunga dan sebagainya, itu yang meramu guru saya.
terus didoakan bla 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 gitu, kemudian saya harus dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh guru saya. Itu kan wujud seperti kayak dibaptis kayak ya itu bentuk ritualnya kan begitu. Nah itu kan jarang dilakukan oleh anak muda sekarang. Mas Didi melakukan waktu itu. Melakukan. Mas gini Mas, penari-penari saiki oke kayak uripe ning perumahan nih Mas. Atus muda maksudnya kaitannya kan atus muda. Mungkin keliling apa? Omnya kalau keliling omah kan omnya gandeng-gandeng Mas. Aku mereka